Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan melakukan presentasi atau praktikum bagaimana implementasi dari materi list line pada protokol P3 atau PPP. Nah, pertama-tama kita harus membuka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer Student. Silahkan kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer Student di komputer masing-masing. Kemudian beberapa peralatan yang harus kita gunakan adalah: satu, kita membutuhkan dua router generik yang pertama ya, bukan yang kedua. Dua router generik kita membutuhkan dua. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah switch kita gunakan generik yang pertama juga, samakan generik dan 4 komputer yang digunakan pada jaringan lokal masing-masing. Nah, untuk skema topologinya nanti akan seperti ini ya. Posisinya harus sama. Nah, kita lanjut untuk menghubungkan seluruh perangkat-perangkat atau peralatan ini agar bisa saling terhubung menggunakan kabel UTP atau STP. Kita gunakan, pasang ke fast Ethernet 0 pada komputer PC 0, sambungkan ke switch. Ini bebas urutannya, tak ada yang harus kalian khawatirkan. Nah, perhatikan ya, masukkan kabelnya ke port fast Ethernet 0 pada setiap komputer dan sambungkan ke switch. Untuk peletakan switchnya kalian boleh bebas, pilih apa aja bebas. Lakukan hal yang sama di jaringan lokal sebelahnya, ini bebas juga. Dan satu lagi dari switch ke router. Nah, untuk router ingat, perhatikan dia harus masuk ke fast Ethernet 0. Terus untuk router kalian harus pasangkan dari switch, dari port apapun di switch, ke port fast Ethernet 0/0 pada routernya ya. Fast Ethernet 0/0 ini lakukan hal yang sama. Di sini beda, kita bebas pilihnya. Kemudian setelah koneksi antar setiap lokal area networknya sudah terhubung masing-masing, kita tinggal berikan sebuah jalur tambahan dari router ke router menggunakan kabel DCE. Kita pasangkan ke serial 2/0, pasangkan juga kembali ke 2/0 juga, dan topologi yang kita gunakan sudah selesai sampai sini. Kita mulai dengan konfigurasi pertama kalian klik 2 kali router 1, kemudian masuk ke CLI. Di sini kita tekan no aja, kemudian tekan enter sekali, tinggal tulis enable. Kemudian setelah enable itu berubah menjadi pagar, kita konfigurasikan seperti ini. Konfigur terminal. Nah, setelah konfigur terminal terdapat sebuah prefix config. Prefix dengan nama config. Kita mulai mengisi alamat IP pada fast Ethernet 0/0 yang menuju ke lokal ya. Lihat, yang menuju ke lokal tuh, FA 0/0 atau fast Ethernet 0/0. Kita tulis dulu interface fast Ethernet 0/0. Kemudian isikan IP address 192.168.2.1.1. Jangan lupa kasihkan subnet masknya 255.255.255.0. Tekan enter. Kemudian kita tulis no shutdown untuk mematikan dan menghidupkan port pada fast Ethernet 0/0.
Nah, otomatis dia akan berwarna biru. Lakukan hal yang sama pun pada router kedua. Masuk ke router 2, masuk menu CLI, kita no dulu, kemudian tekan enter sekali, enable, tekan lagi, kemudian configure terminal. Kemudian setelah configure terminal, kita masuk ke interface FA, bukan pas Ethernet 0/0, tekan enter, kemudian tambahkan IP address 192.168.255.255.255.0, tekan enter, no shutdown, tekan enter lagi. Nah, dari sini kita melakukan konfigurasi pada jaringan lokal selesai. Setelah kita selesai untuk mengkonfigurasikan jaringan lokal, kita tinggal melakukan konfigurasi jaringan lanjutan, yaitu menghubungkan satu router yang ada di kiri dengan satu router yang ada di kanan. Nah, caranya gimana? Kita harus akses dulu router 1 pertama. Nah, kemudian dari konfigurasi yang barusan kita lakukan, kita tinggal ketik exit terlebih dahulu. Kemudian kita tulis interface serial 2/0. Merujuknya kemana? Merujuknya ke router 1 yang terhubung ke router 2 melalui serial 2/0 atau port 2/0, atau colokannya lewat serial 2/0 namanya. Kita tekan enter, kemudian kita tambahkan IP address 192.168.1 kita 10 aja, 10.1.255.255.255.0. Kita tekan enter, kemudian dari sini kita tekan no shutdown. Nah, shutdown sudah berhasil, tapi ini masih merah karena kita belum men-setting di sebelahnya. Sekarang kita berpindah ke router sebelahnya. Di router sebelahnya kita lakukan hal yang sama, kita tulis exit, kita tekan seri interface serial 2/0, tekan enter, kemudian IP address 192.168.10.2. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. tekan enter dan no shutdown. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal tunggu, dan apa yang terjadi, dua jalurnya sudah terkoneksi dengan lampu indikator warna hijau. Nah, sampai di sini kita tinggal memberikan sebuah routing dinamisnya. Kita tekan exit terlebih dahulu pada router 2, lihat router 2 ya. Kemudian tulis di sini network RIP, tekan enter. Nah, kenapa invalid? Karena kita belum masuk karena tulisannya salah. Net. Oke, kita exit terlebih dahulu. Configure terminal. Sekarang kita tekan tanda tanya. Ya, perintah yang benar adalah router. Oke, kita tulis lagi di sini. Router RIP, tekan enter. Tambahkan net
192.168.1 ini bukan titik 1, titik 2 titik 0. Tekan enter, tambahkan lagi 192.168.10.0. tekan enter, selesai. Kita CTRL-C, kemudian WR, tekan enter. Oke, building. Nah, yang router 2 sudah selesai, kita tinggal mengkonfigurasikan di router sebelahnya. Kita buka router sebelahnya, tekan enter, kemudian kita tekan exit, kemudian tuliskan router RIP, tekan enter, kita tambahkan net 192.168.10.0, tekan enter, kita tambahkan lagi net 192.168.1.0, tekan enter, dan kita CTRL-C, kemudian WR untuk memboot ulang. Oke, coba kita lakukan beberapa tes pengujian di sini. Successfully. Oke. Setelah kita melakukan beberapa pengaturan dasar mulai dari konfigurasi jaringan lokal dan melakukan routing dinamis menggunakan perintah router RIP, kita mulai menggunakan protokol PPPP atau P3. Caranya, kita setelah tadi menulis WR, kita tulis configure terminal, tekan enter. Setelah itu kita tulis interface terlebih dahulu untuk akses ke serial S2.S2/0, serial 2/0, kita tekan enter. Nah, di sini kita tuliskan encapsulation apa PPP3 ya, tekan enter. Sudah cukup di sini. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah tutup dulu router 1, kita masuk ke router kedua. Nah, di router kedua lakukan hal yang sama, configure terminal. Kemudian apa? Kemudian kita tulis, tekan enter. Setelah tekan enter, kita tulis interface serial S2/0, serial 2/0 kayak gitu. Tekan enter, kemudian kita tulis encapsulation PPP, dan ya, semua berhasil sampai ada line proto 5 up down. Enkapsulasi kita sudah selesai. Tinggal kita tekan CTRL-C untuk keluar dari sistem config. Kemudian kita tuliskan configure lagi terminal. Tekan enter. Kemudian kita tuliskan host name router 2. Tekan enter. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi router 2. Dari sini kita tutup dulu, kita berpindah ke router 1. Pada router 1 lakukan hal yang sama, kita tekan CTRL-C untuk keluar dari configure terminal. Kemudian kita tulis host name. Oke, saya salah ketik. Oke, kita lanjut sekarang ya. Dari sini kita tulis
konfigur terminal, tekan enter. Kemudian hostname router 1. Oke, ini sudah selesai di sini. Kemudian kita tinggal tambahkan username, pas username R atau router 2 kita gunakan username sebelah, password 12345, tekan enter. Sudah cukup di sini. Kita lanjutkan yang sebelah. Di sebelah pun sama. Kita exit terlebih dahulu. Oh maaf, harusnya jangan di exit tadi. Enter. Kita tuliskan username router 1. Kita pakai yang router sebelah, yaitu router 1, dan password 12345. Kita tekan enter dan selesai. Kegiatan kita sudah selesai sampai sini. Jika kita melakukan beberapa pengujian 1, 2, nah dia akan gagal. Nah, sebelumnya berhasil. Itu membuktikan bahwasanya praktek kita berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.